Tahu nggak bahwa Nabi Adam itu sebenarnya homoseksual loh? Kaget saya. Nabi Adam homo. Tar dulu, nanti dari mana kata saya? Sembarang itu Siti Hawa. Dalilnya Quran kata dia. Dari mana kata saya? Buka surat Al-Baqarah ayat 34. Saya buka. Ngebantu mah enggak gitu. Betul kita harus mengingatkan wa tausabil haqqi wa tausabis sabar. Menyabarkan. Tapi bantu dong solusinya. Ya. Tapi kalau kitanya lemah, bagaimana bisa menguatkan orang yang lemah? Wong kitanya lemah. Orang sakit ngobatin orang sakit bisa nggak? Hanya orang sehat lah yang bisa mengobati orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Al-hadits asy-syarif min Nabiil Ashraf. Allah muliakan teman-teman panitia, petugas switch on yang insyaallah termasuk minal mustaqimin, termasuk orang-orang istiqomah. Karena istiqomah itu satu hal yang paling sulit. Nabi bersabda, afdalul amali in qalla adwamuha. Sebaik-baik perkara itu dilakukan dengan kontinu, istiqomah, walaupun sangat sedikit. Allah lebih suka orang yang sedekah sehari 1000 tapi dilakukan selama 10 tahun daripada orang yang sedekah 300 juta tapi setelah itu nggak pernah sedekah lagi. Kita kan kadang kalau lagi semangat tahajud 12 rakaat kuat ya, betul. Apalagi kalau habis tes kerja atau lagi besoknya pengen ngelamar akhwat. Nah itu 100 rakaat kita kuat itu. Tapi besoknya nggak tahajud lagi. Maka in qalla adwamuha, walaupun sedikit tapi dawam. Mulai dari hal terkecil seperti wudu. Coba di sini, cung yang masih punya wudu. Ikhwan, jaga wudu. Biasakan jaga wudu ya. Karena wudu itu menjaga kesucian dan malaikat itu senang dengan yang suci. Imam Hanafi, Abu Hanifah, guru Imam Malik itu beliau itu selama 40 tahun dalam salah satu fase hidupnya, 40 tahun bayangkan, dia kalau sholat isya pakai wudunya sholat subuh. Kan subuh bangun tuh, sholat kan, wudu kan, mau sholat itu. Nah itu nanti sholat isya, dia masih pakai wudu yang tadi dipakai subuh itu. Artinya nggak wudu lagi. Berarti nggak batal-batal wudunya. Kita baru wudu mau masuk masjid udah kentut lagi ya, udah buang air lagi. Nah, itu Imam Hanafi. Maka hal terkecil itu yang menempel dengan diri pribadi adalah dawam wudu. Amalkan itu, insyaallah hidup kita akan berkah insyaallah. Kemudian jazakallah khairan jazak. Yang kedua, tadi saya amanah ke Kang Alam, wayahnya napik pada telat nggih kata saya. Jangan pada terlambat. Karena sekalian mau saya kasih tahu, karena sebenarnya di pesantren kami di Al-Furqan sedang ada agenda besar, yaitu panggung gembira. Silakan yang mau hadir nanti malam ba'da isya jam 8 itu acara pentas seni santri. Di situ ada salah satunya ada tampilan demonstrasi bahasa dengan 7 bahasa, Portugis, Inggris, Jerman dan sebagainya, mendebatkan tentang tema yang sangat berat, bab ideologi, tentang ideologi khilafah dan Pancasila. Ya, jadi kita mengajarkan santri dari sedini mungkin untuk belajar berpikir. Baik, selanjutnya tema kita pada hari ini cukup luar biasa. Peran ukhuwah dalam kebangkitan umat.
Saya lebih suka bukan menyebut perannya. Ukhuwah itu adalah syarat mutlak kalau umat ini mau bangkit. Kita tahu bahwa satu batang lidi tidak bisa untuk membersihkan apapun. Tapi kalau 100 batang lidi diikat, dia satu gunung pun akan bersih. Umat Islam ini lemah. Umat Islam ini karakteristiknya yang per hari ini kita saksikan itu seperti daun kering. Antum tahu daun kering yang jatuh dari pohon? Mudah dikumpulkan tapi sulit diikat. Kalau dikumpulkan mudah ya. Ada acara ini, ada kasus tag kami bersama UAS, Ahok kumpul 7 juta umat. Apalagi kumpul, kalau dikumpulkan umat Islam ini mudah kayak daun kering. Tapi kalau diikat patah lagi, sulit. Padahal yang namanya aqidatun itu dari kata uqdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, surat Al-Alaq dalam ayat keempat itu, qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq ya, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nah, uqad itu jamak dari kata uqdatun. Uqdatun ikatan, uqdatani dua ikatan, uqadun ikatan-ikatan. Maka aqidah itu artinya adalah ikatan. Ikatan apa? Ikatan antara diri kita dengan Allah yang diikat dalam agama yang suci ini. Yang namanya orang diikat nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa lari, nggak bisa pergi, nggak bisa untuk tidak di tempat itu gitu. Maka harusnya kalau umat Islam ini berakidah, dia harusnya terikat antara satu sama lain. Terikat dengan apa? Terikat dengan janjinya kepada Allah di surat Al-A'raf ayat ke-180. Allah berfirman, qalu alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kata kita di alam rahim, bala syahidna, ya Allah benar, kami bersaksi engkau ada Tuhan kami ya. Namun setelah kemudian kita keluar di alam dunia ini, terjadilah pelanggaran-pelanggaran itu. Kita tidak lagi menjadikan Allah prioritas utama dalam hidup kita. Kita mencari Tuhan selain Allah. Jadi kalau mau bangkit harus bersatu. Kita kalau mau manjat pinang untuk ngambil yang di atas, harus ada yang ngalah di bawah kan? Kalau semua pengen di atas, nggak bisa dapat itu hadiah, nggak bisa keambil. Orang Barat mah licik, orang kafir mah digergaji pohon pinangnya. Ya, jadi nggak usah capek. Sama dia pengen kaya, nggak usah pusing, jajah aja negara lain gitu kan? Kuasai aja negara lain, tindas aja. Gitu. Kita enggak. Ya. Berbicara ukhuwah, saya ingat satu cerita tentang seorang anak muda yang luar biasa bernama Kadihan. Di abad ke-8 Hijriah itu, umat Islam mengalami satu genosida kemanusiaan. Ketika itu Khilafah Abbasiyah yang beribu kota akan di Baghdad diporak-porandakan, dihancur leburkan, diratakan dengan tanah oleh kerajaan Mongolian Empires yang dipimpin oleh Hulagukan. Hulagukan ini adalah cucu daripada Genghis Khan. Untuk Google Genghis Khan ketik. Itu pendiri kerajaan Mongol, dan kerajaan Mongol itu salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di dunia. Dibunuh, dibantai umat Islam, Baghdad dibakar, perempuan-perempuannya dijadikan tawanan, diperkosa, dijadikan budak. Kemudian anak-anak kecilnya dijual, dijadikan budak hamba sahaya. Dan yang menyakitkan juga, Al-Quran, hadis, kitab-kitab, catatan para ulama yang dikumpulkan selama 700 tahun lebih di perpustakaan bernama Baitul Hikmah. Jadi dulu ada perpustakaan namanya Baitul Hikmah. Itu pusat keilmuan dinasti Abbasiyah. Itu semua manuskrip keilmuan Islam yang ada di situ dilemparkan, disobek, diinjak, dihancurkan, dihanyutkan ke kali dan lautan. Sampai orang Baghdad bilang hampir tidak ada satu tetes air pun kecuali warnanya hitam saat itu. Kenapa? Karena tinta cair kan. Saking banyaknya, jutaan buku mungkin eksemplar keilmuan-keilmuan khazanah ilmu Islam dihancurkan. Karena kalau kita ingin menghancurkan satu peradaban, hancurkan sumber pemahaman ilmunya. Mau hancurin umat Islam simpel,
rusak pemahaman dari Al-Quran. Kasih liberal, kasih sekuler, kasih kapitalisme, kasih liberalisme, kasih komunisme, kasih ideologi-ideologi lainnya. Ya, kasih filsafat Mao Zedong, kasih filsafat itu, rusak. Saya punya teman itu, masya Allah, satu pesantren, satu MTS, masa pesantren dia enggak rajin sholat, salah satu pengurus RG, OSISnya yang aktivis. Pas kuliah dia masuk ke jurusan filsafat. Tahun pertama dia sudah meragukan tentang Allah itu apakah Tuhan secara zat atau dia hanya konsep kebaikan. Tahun kedua dia nggak sholat. Tahun ketiga dia ngurung diri di kamar, nggak mandi, nggak ngapain, baca buku aja. Kenapa? Karena dia di brainstorming. Contoh. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman sekalian. Allah punya sifat alim, artinya maha tahu, betul? Yang sudah, yang sedang dan akan terjadi, betul? Kira-kira ketika Allah menciptakan Fir'aun, tahu nggak Allah bahwa Fir'aun itu bakal durhaka dan masuk neraka? Tahu nggak? Allah tahu tak? Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah masih tetap menciptakan Fir'aun? Padahal Allah tahu Fir'aun bakal masuk neraka, durhaka, disiksa. Berarti Allah menciptakan satu makhluk untuk disiksa. Berarti Allah zalim. Loh, kata Allah di Al-Quran, innallaha la yadhlimu nafsan. Allah tidak menzalimi seseorang pun di antara kalian. Gimana jawabannya? Kenapa Allah masih menciptakan Fir'aun kalau sudah tahu bakal masuk neraka? Ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, nebak aja biar kita diskusi hidup. Ini salah satu pertanyaan-pertanyaan menjebak orientalis. Pertanyaan-pertanyaan filsafat. Oke, kalau kurang ini saya kasih yang lain. Saya lulus aliyah itu, saya ngobrol sama orang liberal, dia bilang gini katanya, "Mam, tahu nggak bahwa Nabi Adam itu sebenarnya homoseksual loh?" Kaget saya. Nabi Adam homo. Tahu dulu, nanti dari mana kata saya? Sembarang itu Siti Hawa. Dalilnya Quran kata dia. Dari mana kata saya? Buka surat Al-Baqarah ayat 34. Saya buka. Di situ ada ayat, silakan yang punya Quran dibuka aplikasi. Di situ ada ayat wa idz qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, kalau ada papan tulis lebih enak nerangin. Wa idz qulna, dan ketika kami berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, diamlah engkau, tinggalilah engkau, wa zaujuka, dan zaujmu, jannah, di surga. Yang Allah gunakan di sini adalah kalimat zaujun. Zaujun dalam bahasa Arab adalah suami. Istri bahasa Arabnya zaujatun, betul? Pernah ada yang belajar bahasa Arab? Silakan tanya. Orang kalau istri, hadza zauji, ini suamiku. Tapi kalau suami, hadhihi zaujati. Mu'minun, mu'minatun. Muslimun, muslimatun. Mu'allimun, mu'allimatun. Muslimun, muslim laki-laki. Muslimatun, muslim perempuan. Zaujun, suami, pasangan laki-laki. Zaujatun, istri, pasangan perempuan. Di ayat itu Allah bilang, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggalilah engkau dan suamimu. Berarti itu Nabi Adam homo tuh. Tapi kan di sini artinya istri, itu kan arti depan. Kita kembali terjemah bahasa Arab, kan Quran bahasa Arab. Dalilnya surat Yusuf ayat 2. Inna anzalna Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun gitu. Kami turunkan Quran dengan bahasa Arab agar kalian berpikir. Coba. Ada yang bisa jawab nggak kalau dia begini kan? Katakan saya misalnya orang liberal. Kemudian Kang Willy, ya, Willy saya tanya, "Well, Nabi Adam itu homo." Quran lo yang ngomong. Gimana jawaban Anda? Mau percaya Nabi Adam homo? Percaya? Nah, ini pentingnya ilmu. Saya juga waktu itu kaget, saya nggak bisa jawab. Karena memang saya buka di kamus, zaujun artinya suami, zaujatun artinya istri. Loh, kok Nabi Adam homo kata saya? Siti Hawa, terus saya dari mana kata saya? Jangan-jangan saya dari monyet beneran. Wah, udah pikiran tuh. Itu saya lulusan pesantren loh, baru lulus, fresh graduate gitu ya. Dan ini
contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan menjebak yang kalau kita kurang ilmu kita nggak bisa jawab, bahkan kita bisa ditarik kepada kesesatan. Maka itu pentingnya ngaji, ya, ngaji. Nanti saya udah sarankan ngaji kitab, nanti ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji fiqh, ngaji usul fiqh. Yang gini tetap berjalan, tapi ngaji runutan ilmunya itu. Kalau sekolah kan ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah kan? Gak mungkin orang baru lahir ngaku-ngaku saya sarjana, gak mungkin kan? Ada runutannya. Kalau mau daftar kuliah ditanya ijazah SMA-nya ya, betul? Bisa nggak kuliah pakai ijazah SMP? Gak bisa gitu. Sama ngaji, ya, ngaji runut gitu sampai khatam. Nah kembali, ternyata zaujun itu mau saya jelaskan atau PR? Zaujun dalam bahasa Arab itu artinya bukan hanya suami tapi dia pasangan. Dia kalimat min ismil musyarakah, isim musyarakah, satu kata yang bisa bermakna dua lawan jenis yang berbeda. Dua jenis yang berbeda. Contoh ketika saya bilang yadun, tangan, bisa tangan kiri, bisa tangan kanan. Kenapa? Karena tangan itu pasangan, betul. Ketika antum bilang mana tangan ente, terserah kan mau tangan kanan atau tangan kiri yang diangkat kan? Iya kan? Kecuali kalau polisi angkat tangan, nggak mungkin kita, bro gitu, angkat tangan, nggak mungkin, harus dua-duanya. Nah itu namanya isim musyarakah. Jadi dulu zaman Rasulullah dan para sahabat nggak ada istilah zaujatun, istri itu zaujun, suami juga disebut zaujun, pasangan. Makanya di Al-Quran ada bilang innama azwajukum fitnah, sesungguhnya sebagian dari pasangan-pasanganmu adalah fitnah, bukan istrimu. Saya kurang sepakat itu dia terjemah itu. Kenapa? Seolah hanya perempuan yang menjadi ujian bagi laki-laki. Loh, enggak, suami pun bisa jadi ujian untuk istri. Kata siapa? Hanya perempuan yang ujian buat kita. Kita juga bisa jadi ujian untuk perempuan. Bukankah Fir'aun jadi ujian buat keimanan Siti Asia, istrinya, betul? Yang beriman perempuan saat itu. Nah, kemudian bagaimana bisa muncul zaujatun? Zaujatun muncul di abad ketiga Hijriah ketika Islam menyebar. Orang belajar Islam tidak menguasai bahasa Arab seperti para sahabat Nabi yang memang orang Arab. Akhirnya apa yang dikerjakan? Akhirnya ketika membahas hukum mawaris, hukum tentang waris, orang bingung ketika ada kalimat zauj ini apakah yang dimaksud istri atau suami. Akhirnya ulama berinovatif membuat tak marbutoh. Akhirnya muncullah istilah zaujatun. Itu saya dapat jawaban dari guru saya lulusan Suriah, Ustaz Zainul Haq, murid Syekh Ramadan Buti. Baru saya tercengang di situ. Oh ya Allah, berarti ilmu saya nggak ada apa-apa. Saya nggak bisa jawab. Malu saya di depan banyak orang. Jangan-jangan karena kebodohan saya, ya, orang bisa jadi kafir karena saya gitu. Oh, saya pede aja kan, udah lulusan pengabdian, udah dipanggil Ustaz, lulus SMA. Ketika di brainstorming begitu nggak bisa jawab. Nah ini pentingnya ilmu dan ngaji. Kemudian kembali kepada kadihan ini. Ketika Baghdad dihancurkan, hancur lebur, di luar kota Baghdad ada istana yang dibuat oleh Khulagukan, ya, pasukan Mongol ini sebagai benteng mereka untuk mengembur Baghdad. Kemudian Khulagukan rajanya bilang apa? Kata Kaisar Khulagukan, tolong carikan aku ulama paling jegud, ulama terbesar di Baghdad ini. Katanya terkenal, Baghdad ini tempatnya ulama. Cari, panggil, kata Khulagukan. Akhirnya dicari oleh pasukan, semua pada takut. Wala kiai, wala ulama, wala syekh, wala ustad, semua pada takut. Kecuali satu orang anak muda pengajar Quran. Ya. Ustad muda. Bukan Imam Ibrahim tapi. Namanya Kadihan. Datang dia Kadihan. Sebelum pergi Kadihan, sebelum berangkat Kadihan ini pinter. Dia bawa ayam jago, dia bawa kambing, dia bawa sapi bersama dia. Ketika masuk, udah sampai di istana si Khulagukan. Kemudian Khulagukan kerok. Loh, saya pikir ulama terbesar di negeri ini, orang tua, jenggotnya besar, sorbannya besar, jubahnya besar, udah tua gitu kan. Ternyata ini anak kurus krempeng umur 25 tahun, orang Tegal Cabe. Orang Citangkil misalnya, orang Merak gitu. Ya Allah, ini anak kecil gitu.
Kata kulakukan apa? Aku merintahkan kalian untuk membawa ulama terbesar. Kenapa kalian bawa anak kecil ini? Kata si Kadihan, pinter dia jawabnya. Wahai Raja Zalim, kalau kamu mau yang badannya besar, di luar ada sapi. Kalau kamu mau yang jenggotnya panjang, di luar ada kambing. Karena kambing jenggotnya panjang. Kalau kamu mau yang suaranya lebih lantang, di luar ada ayam. Mau yang mana yang saya bawain? Coba pinternya Kadihan ini. Karena dia tahu, kalau dia datang, dia pasti diremehkan. Kulakukan tahu, sadar. Oh, ini yang diajak bicara bukan pemuda sembarangan. Ini anak muda Qur'ani, ini orang alim, ini orang hebat gitu. Akhirnya kulakukan nanya, wahai Kadihan, sebab apa yang mendatangkan aku ke sini sehingga Baghdad hancur? Mongol bisa menang seperti sekarang. Padahal terkenal kalian Abbasiyah itu kuat. Sebab apa? Kata Kadihan apa? Sebabnya adalah karena amal-amal kami. Maksudmu? Karena kami sibuk dengan kenikmatan duniawi, melupakan kenikmatan mengingat Allah. Kita sibuk mengingat nikmat, tapi lupa terhadap mengingat sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sibuk mencaci maki, saling menghujat, saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling melecehkan, merendahkan. Kelompok ini menjelekan kelompok ini, ustadz ini menjelekan ustadz ini, kiai ini menjatuhkan kiai ini. Ustadz Abdul Somad disebut ustadz syubhat katanya, Ustadz Adi Hidayat disebut manhajnya rusak. Semua aja jelek kecuali kelompoknya. Nah, ini sumber-sumber perpecahan. Semua di matanya buruk kecuali kelompoknya, ustadznya, gurunya. Nah, ini setan. Harusnya orang makin ngaji itu semakin Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi orang kalau semakin ngaji semakin ana khairu minhu, aku lebih baik, aku lebih soleh, aku lebih pintar, aku lebih sunnah. Kata, kamu bukan ngaji, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kalau ngajimu benar, kau semakin sayang kepada saudaramu, semakin memuliakannya, menghormatinya, menghargainya, semakin membantunya, semakin dekat dengannya, kau semakin bertawadhu, rendah hati. Ya kan? Kita ini sedikit-dikit, Ustaz Hanan ditahdir, Ustaz Somad ditahdir, Ustaz ini ditahdir. Semua nggak ada yang benar kecuali dia dan kelompoknya. Astagfirullahaladzim. Ilmu Allah terlalu luas. Para sahabat saja dulu sudah berbeda pendapat, akhi. Perbedaan itu ada 3 dalam Islam itu. Ada khilaf, ada ikhtilaf, ada i'tilaf. Ya, kita sudah jam 5 kalau dijelaskan panjang. Lanjut, kemudian Kadihan berkata, "Wahai kulakukan." Kemudian dia bertanya, "Dan amal apa dan apa yang bisa mengusirku dari sini?" katanya. "Apa yang bisa mengalahkan aku?" kata kulakukan. Kembali jawaban Kadihan adalah amal kami. Kalau kami bersatu, kalau kami berukhuwah, kalau kami tidak sibuk bertikai membicarakan fikhiyah, furu'iyah, kalau kami tidak saling bid'ah membid'ahkan, syirik mensyirikan, salah mensalahkan, sudut menyudutkan, sesat menyesatkan, kalau kami bersatu, kalau kami berjamaah dan tidak berpisah, maka kau akan hengkang kaki, tidak menunggu besok, sore ini pun kau akan pergi, kata. Seperti sahabat dulu, 300 orang mengalahkan 1000 karena persatuan. Umar fikihnya beda dengan Ibnu Abbas. Tapi apakah Umar ketika mau perang? Ibnu Abbas, beda. Itu musuh di depan. Itu Palestina lagi diacak-acak, Afghanistan lagi dibombardir, Syria lagi dihancurkan, Rohingya dihina-hina. Kita masih sibuk bidah-bidah ke sesama kita. Capek deh. Itu musuh di depan. Udah berapa yatim yang kita urus? Coba. Udah berapa janda miskin yang kita santuni? Udah berapa orang miskin putus sekolah yang kita biayain? Coba jujur dengan diri kita sendiri. Udah berapa tahajud yang kita kerjakan? Udah berapa duha yang gak kita putus? Udah berapa sedekah setiap hari kita? Kok sibuk ngurusin amal orang? Nah ini, maka inilah salah satu sumber perpecahan, ya. Jangan begitu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, kata Nabi, tidak ada orang yang lebih faqih, ahli fikih dibanding Abdullah bin Mas'ud. Ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan,
berbeda pendapat fikih tentang miqat di Mina, dan itu termasuk rukun haji. Tapi apa yang dibilang Abdullah bin Mas'ud, aku tahu apa yang dilakukan Umar itu menurutku salah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan itu. Tapi aku tidak ingin, karena aku merasa benar, perpecahan dan ukhuwah Islam rusak, orang-orang menentang khalifah. Karena mungkin apa yang aku tahu tidak diketahui oleh Utsman, dan apa yang Utsman tahu tidak aku ketahui. Paham? Jadi sebelum Anda menyalahkan dulu seseorang, tanya dulu apa landasan Anda begini, apa dasar Anda begini. Paham ya? Maka jangan mudah menyalahkan, jangan mudah menyesatkan, mengkafirkan. Ustaz pulang dari ceramah di salah satu masjid di Serang, datang panitianya merangkul saya, nanya, Ustaz, mohon maaf, 2 minggu lalu lah mungkin saya bawa tema tentang Bunda Aisyah di Masjid Asy-Syifa. Ya kalau nggak salah hadir ya. Nah, itu ternyata itu buat ngetes saya. Kenapa? Karena udah ada fitnah khobar-khobar, saya dituduh Syiah. Saya dituduh Syiah. Karena saya ngisi di 3 kali di satu masjid di Serang. Dan ustadz yang biasa ngisi di situ nggak ngisi karena saya ngisi, saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia tuduh saya Syiah. Hanya karena saya bilang tidak semua Syiah sesat dan kafir. Saya bilang Al-Maidah ayat 5 berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa", berbuat adillah karena itu dekat kepada ketakwaan. Jangan karena kebencianmu terhadap sesuatu menjadikan kau tidak adil. Contoh, saya nggak suka dengan pemerintah rezim sekarang yang berkuasa. Tapi apakah saya harus mengatakan tidak ada benar dari dia? Nggak ada perbuatan baiknya? Boleh nggak saya kayak gitu? Nggak adil kan? Saya harus akui, oh dia membangun jalan tol, dia membangun ini, bangun ini. Tapi di mata saya kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu adil namanya. Ya. Jangan karena kita benci kepada seseorang nggak ada benarnya, nggak ada baiknya, nggak gitu. Islam nyuruh kita adil. Rasulullah ketika musuhi perang dengan Yahudi Khaybar, perang. Tapi kepada Yahudi buta dia nyuapin kok. Itu saya langsung dituduh Syiah. Astagfirullah. Dan dia pengaruhin jamaah-jamaah orang-orang. Maaf Ustaz. Jadi ya waktu itu juga nggak terlalu banyak yang hadir kan. Rupanya saya sendiri nggak tahu, saya udah ya saya sih bersyukur. Berarti dosa saya berkurang kan? Karena difitnah, digibahin itu dosa kita berkurang. Tapi saya kasihan kepada mereka yang tidak tabayun dulu, tidak tanya dulu. Saya kontak, saya minta nomornya, ayo tabayun. Kalau perlu di hadapan banyak orang, diskusi kita, dialog. Bawa kitabnya, bawa referensinya. Apa tuduhan-tuduhannya? Saya mau tabayun begitu, dianya bilang apa? Ngindar lewat temennya. Agama bukan untuk diperdebatkan. Lah kalau agama bukan untuk diperdebatkan, kenapa kamu nuduh saya gitu? Kan punya hak jawab dong. Ya, orang yang dituduh punya hak jawab kan? Untuk menjawab dirinya sendiri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hakata fitnah. Tapi saya bersyukur mungkin mau naik derajat karena saya ingat kata-kata Syekh Ahmad Thayyib. Salah satu syarat menjadi ulama adalah dia difitnah. Kalau belum difitnah itu belum afdol kayaknya jadi ulama itu. Jadi kiai. Ya, jadi saya husnudzan aja. Imam Hanafi dipukul ininya oleh penguasa. Imam Maliki diarak di penjara. Imam Syafi'i di penjara hampir dibunuh. Imam Hambali pun begitu, sampai dicambuk punggungnya setiap hari 100 kali di penjara karena mengatakan dia mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika itu yang berkuasa khalifahnya Al-Ma'mun adalah Mu'tazilah, mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Imam Hambali bukan, Al-Qur'an bukan makhluk, dia kalamullah, sifat Allah. Sebagaimana sifat itu menempel dengan zat. Saya Imam Ibrahim, ini zat saya, akunya kan. Sifatnya adalah pemarah misalnya. Apakah sifat dengan zat saya bisa terpisah? Nggak bisa. Al-Quran itu kalamullah, betul. Kalam Allah itu adalah sifatnya. Sifatnya tidak bisa terpisahkan. Kalau makhluk itu kan dia terpisah dari Khalik kan. Makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan. Gitu. Nah itu terjadi perdebatan dulu ulama sampai Imam Ahmad bin Hambal di penjara dicambuk sehari 100 kali. Dan itu terjadi. Gitu. Jadi saya ya nyengir-nyengir aja. Rasulullah yang sempurna juga difitnah. Siapa saya nggak mau difitnah gitu kan. Cuma saya menyedihkan aja di zaman ketika kita butuh bersatu, di zaman ketika kita butuh untuk saling merangkul, untuk saling membangun, untuk saling menolong. Ketika riba masih menyekek umat Islam. Coba antum anak-anak muda ini, motor kredit riba nggak? Beli rumah nanti KPR, riba nggak?
Kalau perlu mahar mas kawin riba, ngutang. Tapi pengen anak soleh mungkin nggak? Ya mungkin susah. Ekonomi kita masih dijajah orang kafir, politik kita dijajah orang kafir, kok masih sempat gitu loh ngefitnah orang seganteng ini. Saya istighfar aja. Ya, tapi kadang jiwa muda mah keluar, mau tak tantang, tak bawa ke lapangan, tak aduk, tak ajak bulat gitu. Iya nggak gitu. Islam nggak sih. Ya artinya laki-laki gentle. Kalau mau ngomong ke sini gitu tuh. Tapi ya itulah namanya fitnah ya. Asyaddu minal qatl. Lebih berat daripada pembunuhan. Kembali. Kadihan berkata dari kadihan itu kita bisa belajar bahwa ukhuwah itu bukan hanya sebagai peranan, tapi dia adalah syarat mutlak untuk umat ini bangkit. Gak akan kita bangkit kalau kita gak bersatu. Contoh, ketika umat Islam punya koperasi syariah, katakan 212 ya, berdiri kan di mana-mana 212 Mart ya. Tapi karena kita yang gak bersatu, masih banyak yang belanja ke titik-titik Domart dan titik-titik Famart ya. Saya gak nyebutnya ininya kan. Akhirnya 212 ya, la yahya wa la yamut. Saya ikut terlibat di dalamnya. Ketika awal semangat semua kan, bersatu ekonomi umat, hilangkan riba, beli kembali Indonesia, oke. Tapi cuma karena mahal 1.000 2.000 udah pindah ke lain hati. Hanya karena alasan jarak pindah ke lain tempat. Serius, Anda sedang dijajah. Disadari atau tidak, Anda sedang dijajah. Apa buktinya Ustaz? Banyak sekali buktinya kalau mau dikatakan. Ya dari sistem riba lah. Kita nggak bisa keluar dari yang namanya riba. Antum, saya yakin 90% orang di sini punya ATM, betul? Ya kan? Antum artinya apa? BCU ya, katakanlah. Jangan disebut BCA-nya. Aduh keceplosan. Ya. Katakanlah BCU. Bank kan? Ada bunganya nggak? Tapi kan saya nggak minjem Ustaz. Dulu saya juga berpikir begitu. Ternyata kita nggak minjem pun nyimpen ada bunganya. Cek rekening koran antum 1 bulan atau 2 bulan. Cetak buku tabungan, di situ ada bunga 0, sekian persen. Tapi Ustaz nggak kerasa nambahnya. Ya karena saldo kita kecil. Jadi nambah kepotong lagi sama administrasi. Pantas uang kita nggak pernah berkah. Karena rupanya kita dililit riba. Saya punya Manduru ya. Ya. Rekening bank Manduru. Saya nggak sadar itu. Ketika kakak sepupu saya yang kerja di bank Muimilit, ya. Muimilit. Kemarin baru ceramah di banknya, saya di Cibeber tuh. Yang warna ungu tuh kayak janda tuh. Ya. Muimilit. Dia bilang, "Mam, kok Ustadz masih pakai riba?" Oh, maksudnya apa? Ah, kata saya. Lah itu ada bunganya. Apanya? Saya kan nggak pinjam uang, kata saya. Mana ada ribanya walaupun bank konvensional. Karena dulu kan belum tenar kan bank syariat. Untuk ATM dan sebagainya lebih mudah gitu. Sampai di Mesir juga saya pakai bank Manduru itu. Kemudian dia jelaskan, saya buktikan, iya ternyata benar ada ribanya. Pantas kata saya, uang nggak berkah. Ternyata tercampur. Ini air nih, air yang saya minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jernih putih. Tapi kalau sudah saya tetesin 1 tetes saja kopi, berubah nggak warnanya? Berubah. Nah, apa akhirnya yang saya lakukan? Saya ke Bank Manduru, saya bilang saya mau tutup rekening. Kenapa Pak Ustadz? Karena bunganya. Iyalah, apalagi kata saya. Tenang Ustadz, nggak harus tutup rekening. Apa? Nonaktifkan saja bunga banknya, dimatikan. Ya. Jadi kalau mau tetap pakai BCU, silakan. Tapi saran saya pindahlah ke Bank Muimilit. Ya, dukung ekonomi Islam. Tapi Ustadz itu belum 100%. Mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa diusahakan semuanya, jangan tinggalkan sebagiannya. Antum kalau nggak bisa sholat 12 rakaat, apakah 2 rakaat ditinggal? Nggak kan? Ya, 12 rakaat nggak bisa kan? Ngantuk misalkan. Tapi ya jangan tinggalkan semuanya juga. Ya kalau nggak bisa 12 rakaat, 2 rakaat, gitulah. Sama, belum bisa 100% syariat. Ya minimal ini bank platformnya adalah syariat gitu.
Ya. Oke? Jadi mulai dari itu yang kecil-kecil. Motor kalau masih ada di leasing, ya segera lunasin lah. Jual jam tangan kayak, jual kaos kayak kalau laku. Jual apa aja. Segera beresin. Kalau enggak over kredit udah. Beli yang second tapi berkah dan halal. Rumah juga kalau bisa ya, yang KPR syariah. Udahlah bersyariah lah kita. Tapi kan Ustaz, kita masih pakai rupiah. Rupiah itu mata uang, masih di bawah kepemimpinan bank. Ya, Bank Indonesia di bawah World Bank, Bank Dunia, IMF, betul? $1 di kita 10.000, 13.000. Ini 1, ini 13.000, kan nggak benar, sama-sama kertas padahal kan? Kenapa nilainya berbeda? Itu kan udah nggak benar. Tapi antum apakah bisa transaksi pakai emas? Bisa nggak? Sekarang di beberapa titik bisa. Salah satunya di Mataram. Beli koin emas. Saran saya yang punya uang kertas segera investasikan ke emas. Karena di akhir zaman itu nanti nggak akan ada harganya. Sekarang aja nggak ada harganya kan? Dulu saya Rp500 itu bisa ngebaso, beli pepaya, cilok, sama es orson. Rp500 tuh. Megang GoPay itu udah ngerasa orang paling kaya sesekolah. Serius, megang 1.000 itu udah neraksir satu sekolah. Kalau perlu Pak Kepala Sekolah mau jajan apa, ambil. Padahal cuma 1.000 perak. Dulu tuh saking, pernah nggak antum ngalamin itu? Buah-buahan masih masa 100 perak di zaman saya kecil. Tua sekali saya. Ya tahun 99 tahun 2000 lah. 100 perak loh. Yang tuh. Sekarang berapa? Berapa? 2.000 ya? 2.000 apa 3.000? Saya pas kemarin beli lagi. Mang, melonnya 1, nih beli 5.000 kata saya. Saya pikir kalau enggak 5 ya 4 atau 3 lah dapat. Dikasih 2 biji. Loh, satu lagi Mak. Udah pas A katanya. Emang berapaan? 2.500-an. Langsung hati saya bilang, pernah sakit. Itu sakit saya. Sakitnya itu, ya Allah dulu mas 100 perak gitu. Betapa nggak ada berharganya rupiah kita itu. Ya. Jadi investasikan ke emas, belikan emas. Karena emas itu stabil, pertukaran di zaman Rasulullah dinar dirham. Kita anak muda itu udah harusnya berbicara gitu loh. Kenapa nggak pertemuan berikutnya kita buat sistem aplikasi? Aplikasi misalkan ekonomi anak muda muslim Cilegon. Buat platform seperti Facebook, WhatsApp. Siapa di sini ahli IT-nya? Panggil. Kita carikan investornya. Kita kembangkan sebulan, 2 bulan, 6 bulan nggak apa-apa. Facebook itu dari kecil, dari satu kampus universitas Harvard. Mark Zuckerberg bikin untuk kampusnya aja. Sekarang sedunia pakai, kiai pakai, semua orang pakai. Betul? Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak kita bikin seperti Gojek lagi, khusus untuk di kota regional Cilegon? Hah? Antum harus kuat, akhi. Zuhud itu bukan engkau berarti miskin. Zuhud itu az-zuhdu huwa faragu qalbika minad dunya la faragul yad. Zuhud itu kosongnya hatimu dari dunia, bukan kosongnya tangan. Antum berangkat haji pakai uang nggak? Berangkatin orang tua haji pakai uang? Mahar nikah pakai uang? Sedekah ke pesantren pakai? Bikin madrasah pakai? Ngurus anak yatim pakai? Terus antum nggak punya uang? Mau kenyang sama wirid 1.000 tiap malam? 100 juga kagak? Ya. Kuat. Ada satu, sebelum kita sesi tanya jawab, satu kisah menarik tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang ulama waliullah di zaman tabi'in. Ya, dia murid sahabat. Satu waktu ketika sedang menuntut ilmu, sambil mengajar, sambil ngaji, dia sambil berdagang, berbisnis. Satu waktu dia duduk di satu pohon di padang pasir, lagi nyantai gini, tiba-tiba pluk jatuh. Bukan tai ayam ya, tapi seekor burung gagak yang patah sayapnya. Burung gagak patah sayap. Ibrahim bin Adham berbisik dalam hatinya, ya Allah, aku ingin tahu bagaimana cara kau memberi rizki kepada burung gagak yang patah di padang pasir yang panas. Tiada yang bisa membantu. Kalau kau bisa memberi rizki kepada burung ini, besok aku berhenti bisnis, berhenti usaha, berhenti kerja. Saya mau fokus.
duduk ngaji sholat gitu di rumah. Udah nggak usah ikhtiar. Akhirnya selang berapa lama kemudian datang burung gagak lainnya bawa makanan di mulutnya. Diberi makanlah burung itu, selamatlah hidup. Akhir cerita besoknya oleh Ibrahim bin Adham semua barangnya dibagi-bagikan, dia duduk fokus, udah nggak ngapa-ngapain, ibadah aja. Dia pikir ibadah itu hanya sholat ngaji. Kedengaran berita ini kepada Imam Ash-Shibli, seorang ulama juga di masa tabi'in tapi lebih senior. Didatangi oleh Ash-Shibli. Kata Ash-Shibli, "Hei Ibrahim bin Adham, kenapa kamu berhenti dagang? Kenapa berhenti bisnis? Kenapa berhenti kerja?" "Ngapain sih saya bisnis, usaha, dagang dan bekerja? Kalau rizki sudah dijamin oleh Allah." Dia ceritakan kemudian apa yang dia alami dengan burung gagak itu. Dan dia mengutip Quran surat Hud surat ke-11 ayat ke-6 halaman sebelah kanan di pertengahan. Kata Allah, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tiadalah satu hewan melata pun kecuali Allah jamin rezekinya. Kalau hewan melata dan burung gagak yang patah sayapnya di padang pasir saja Allah beri rezekinya, Allah jamin kehidupannya, bagaimana saya yang seorang manusia, laqad karamna bani Adam. Saya muslim umat Rasulullah, kuntum khairu ummat. Maka saya ingin yakin pada Allah. Kalau kita berhenti di sini, kisah ini seolah benar ya? Benar kan? Ya udah ngapain gitu. Memang Allah pasti jamin rezeki kita. Kata Ash-Shibli apa? Inilah, lihat ulama. Kata Ash-Shibli, "Wahai Ibrahim bin Adham, anta maghrur, engkau telah tertipu dengan pemahaman." Loh kenapa? Betul bahwa Allah pasti menjamin rizki setiap yang dihidupinya, setiap makhluk ciptaannya. Tapi kenapa engkau memilih menjadi burung gagak yang patah sayapnya, kalau kau bisa menjadi burung gagak yang kuat terbang dan membagikan makanan kepada burung-burung yang lemah? Paham maksudnya? Kalau kau bisa menjadi kuat, kenapa kau memilih lemah? Kalau kau bisa memberi, kenapa memilih diberi? Kalau kau bisa mengasihi, kenapa meminta dikasihi? Sementara kata Allah, kata Rasulullah, "Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sekali lagi, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Coba kalau mukmin kuat banyak. Kalau kita kaitkan surat An-Nisa ayat 9 tadi yang saya baca di mukadimah, di'afa, kuat ekonomi, kuat fisik, kuat iman, kuat ilmu, kuat akidah, kuat segalanya. Coba kalau muslim lemah, wayahnya jihad, perang, ya, bawa senjata, Allahu Akbar. Kata orang kafir, udah nggak usah ditembak, itu mati sendiri. Hina kita, karena umat Islam lemah. Orang lulus SMA, ijazahnya nggak ada artinya, melamar kerja di pabrik Cina, jadi satpam, wayahnya sholat Jumat nggak boleh Jumatan, ada nggak kayak gitu? Kita bisa berbuat apa? Marah? Nggak menyelesaikan solusi, nggak memberi solusi, betul? Hah? Bisa apa kita? Tapi kalau Anda adalah bos dari 10 perusahaan, 70.000 karyawan, yang setiap karyawannya wajib sholat 5 waktu di masjid, kemudian tiap tahun memberangkatkan 10 orang umroh, lebih banyak mana amalnya dibanding sholat sendiri tahajud 100 rakaat tiap malam? Lebih banyak yang pertama, karena berkaitan dengan orang lain. Kalau Anda kuat, ada yang ngeluh, "Aduh Pak, saya gimana ini kerja di pabrik orang kafir, jadi satpam. Kalau Jumatan saya nggak bisa sholat Jumat." Sementara kata Nabi, yang meninggalkan Jumatan 3 kali kafir. "Gimana nih Pak, kalau nggak kerja saya nggak dapat uang. Kalau nggak dapat uang gimana anak istri, bisa cerai dan sebagainya." Kalau antum kuat, udah Pak sini kerja di perusahaan saya. Enak nggak? Kan nggak selesai cuma Allah Ta'ala fi kitabil azim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bapak-bapak punya anak 3, yang kuliah SMA SMP, yang kuliah pendaftaran 5 juta, yang SMA masuk 3 juta, yang SMP 2 juta. Pekerjaan ojek, pendapatan 50.000 sehari. Pusing nggak kira-kira? Pusing nggak? Kemudian ngeluh ke kita, "Pak Ustadz, saya gini. Kemudian kita bilang, qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ditonjok cangkem kita. Beleduk banget. Wah kayak omong sih. Ngebantu mah enggak gitu. Betul kita harus mengingatkan watausabil haqqi watausabil sabar. Menyabarkan, tapi bantu dong solusinya. Ya.
Tapi kalau kitanya lemah, bagaimana bisa menguatkan orang yang lemah? Wong kitanya lemah. Orang sakit ngobatin orang sakit, bisa nggak? Hanya orang sehat lah yang bisa mengobati orang sakit. Maka dari itu saya sudah sudah cukuplah kita jadi umat lemah ini. Ayo kita bangkit, ayo kita bersama, ayo tolong saudara kita. Antum nggak kasihan namanya Siti Aisyah di Sumampir jadi pelacur itu karena nggak kebutuhan ekonomi? Antum nggak kasihan sama Neng Romlah yang di Pandean Serang melacur itu? Antum nggak kasihan sama si Fitri yang di Taman Sari melacur itu, yang tadinya pakai kerudung ngelamar kerja di Ramayanto? Saya nggak sebut Ramayananya, udah disebut. Kerja di Ramayanto syaratnya harus pakai rok pendek, buka kerudung, betul? Coba mulai berpikir ke arah sana. Kalau orang kafir saja bisa jadi miliarder di masa mudanya, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Bill Gates dan sebagainya, meng-hire jutaan karyawan, memberi lapangan pekerjaan, menyenangkan, menyelesaikan urusan seorang mukmin, demi Allah lebih dicintai daripada 1000 rakaat yang kau dirikan tengah malam. Innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seorang hamba yang dia membantu saudara lain. Man lam yahdamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslim lainnya maka bukan termasuk orang Islam. Sudahkah kita peduli terhadap urusan orang lain? Atau masih tiap hari memikirkan diri sendiri? Bagaimana pekerjaanku? Bagaimana kuliahku? Bagaimana gajiku? Bagaimana rumahku? Bagaimana calon istriku? Aku. Padahal kalau mati yang nguburin orang lain, betul? Coba mulai ke sana. Berpikiran besar. Yang laki-laki, kenapa masih pada takut nikah? Sementara jumlah perempuan dibanding laki-laki sekarang 1:4. Kasihan mereka. Saya banyak ustadzah sarjana umur 35 belum nikah. Ada dosen di Unsera umur 36 belum nikah. Perempuan, mapan punya rumah. Nggak ada imam, nggak ada pemimpin, nggak bisa menyempurnakan agama. Tapi laki-lakinya pada takut poligami lagi. Ini serius. Ini masalah loh. Di Rusia sekarang jumlah laki-laki dan perempuan bedanya ada 10 juta. 10 juta perempuan nggak dapat laki-laki. Mau kemana? Mau jadi pelacur. Sementara di Cilegon data tahun 99 menurut Ustaz Ali Fahmi, ketika dia meriset ada 500 pelacur. Yang semalam yang bisa melayani 3 orang laki-laki. Kali 3 berarti 1.500 satu malam. Kali 30 hari 45.000 orang berzina setiap bulan di kota Cilegon. Terus kita mau kota ini berkah. Coba kalau laki-lakinya gentle, nggak daripada melacur sini sama saya. Saya didik, saya nikahin. Betul nggak? Oh kalau punya suami nggak bakal melacur. Logikanya gitu kan? Benar nggak? Ada nggak yang punya suami melacur? Nggak ada. Ada yang bimbing, ada yang ngomong, ada yang ngasuh. Ya terserah, perempuan mau marah terserah. Saya ngomong sebenar-benarnya aja. Ini enggak. Kalau kita udahlah. Itu baru dari sisi perempuan. Sementara perempuan itu tiangnya negara. Kata Rasulullah, an-nisa wa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuannya, beres seluruh negaranya. Kalau rusak perempuannya, rusak seluruh negaranya. Betul? Anak-anak sekarang udah, ya Allah, itu contoh kasus. Ayo mari kita menjadi muslim yang kuat, anak muda yang tangguh, anak muda yang sehat, anak muda yang berkreasi, anak muda yang berinovasi, anak muda yang berdikari, anak muda yang berintegrasi. Jangan mau jadi kacung orang kafir. Orang kafir harus jadi kacung saya, gitu loh. Saya harus punya cita-cita membuka 70.000 lapangan pekerjaan. Saya harus berangkatkan 10 orang tiap tahun ke Mekah. Saya harus buka 100 pesantren yatim gratis. Itu pikiran anak muda. Ini enggak. Saya pengen kerja di KS. Patak ini. KS-nya udah mau bangkrut, dulur. Mau cita-citamu kekecilan. Bercita-citalah besar. Berpikiranlah besar. Rasul itu mengajarkan begitu. Apa kisah yang terjadi di perang Khandaq itu kan? Nanti kita ceritakan ya.
Intinya mari kita kuat. Yang perempuan jangan malu. Sekarang ada bisnis online. Kalau ekonomi Anda kuat, ya. Kalau suami lagi di PHK, Anda udah belajar usaha, bisa bantu suami. Khadijah, ingat, Khadijah adalah perempuan kaya, betul? Dengan kekayaannya mendukung dakwah Rasulullah. Jangan, mau dandan, mau beli mukona, berapa neng? 3,5 juta, patak iris. Gaji UMR suaminya, mukena Sahroni, tahu mukena Sahroni? Apa mukena 3,5 juta? Astagfirullah. Ya, jadi kuat. Minta kekuatan pada Allah. Kita ini lemah. Ustaz, kita kan lemah. Betul, kita la haula wala quwata illa billah. Tapi Allah menitipkan kita untuk membantu saudara kita. Ya Allah, inni dhaifun faqawwini. Aku ini lemah, ya Allah, maka kuatkan aku. Inni faqirun fa'aghnini. Aku ini miskin, ya Allah, fakir, ya Allah, maka cukupkanlah aku. Ya. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran akan membawa kepada kekufuran, dekat kepada kekufuran. Bagaimana penjelasannya pada episode setelah pariwara berikut ini, insyaallah di pertemuan selanjutnya. Sekarang silakan yang mau bertanya, fadhal. Kita ada waktu 5 atau 10 menit lagi lah. Terima kasih Ustaz Imam atas penyampaian. Jadi kita harus jadi muslim yang kuat. Kalau biasanya kita sebagai anak muda harus berpikir yang besar dari itu ya, lebih besar berpikir gimana caranya umat ini juga. Yang pertama itu gimana waktu yang mau bertanya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, pertanyaan tidak sesuai tema. Udah lama saya penasaran, apakah Ustaz tahu asal usul adanya Dajjal? Asal usul maksudnya keturunannya. Dajjal itu ikhtilaf ulama tentang Dajjal ini. Siapa bapaknya Dajjal, siapa ibunya Dajjal? Ya. Yang pasti Dajjal itu jomblo, seperti saya pernah bilang. Ya. Dan Dajjal adanya di akhir zaman. Berarti yang jomblo di akhir zaman mirip dengan Dajjal. Kalian yang ngomong, bukan saya. Maka segeralah menikah. Kembali. Asal usul Dajjal ini ikhtilaf ulama. Saya tidak menguasai detailnya. Yang jelas dia adalah kalangan dari manusia. Badannya tinggi besar. Keturunan Nabi Adam berarti kan? Itu saja asal usulnya. Selebihnya wallahu alam. Saya nggak mau berkata-kata sok tahu. Kalau nggak tahu ya saya katakan tidak tahu. Itu Dajjal. Tapi kalau riwayat cerita tentang Dajjal, insya Allah saya banyak baca. Tapi siapa bapaknya Dajjal, kakeknya Dajjal, buyutnya Dajjal, saya nggak tahu. Kalau bapak kakek saya tahu. Saya Tubagus Muhammad Imam Ibrahim bin Kiai Haji Tubagus Saifuddin bin Kiai Haji Tubagus Abdullah bin Syekh Kiai Haji Tubagus Abdul Salam bin Kiai Haji Tubagus Jaya bin Kiai Haji Tubagus Lana bin Kiai Haji Tubagus Kasamanggala bin Kiai Haji Tubagus M. Isa bin Kiai Haji Tubagus Syekh Abdurrahman bin Syekh Mansuruddin Cikaduan bin Sultan Ageng Tirtaisa Abdul Fatah bin Sultan Abdul Mahasin bin Sultan Abdul Mafakhir bin Sultan Maulana Muhammad bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sultan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bin Sayyid Nur Alam Khan bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Umadduddin bin Sayyid Alawi bin Sayyid Ma'lawi, terus 40 nasab saya hafal insyaallah. Kalau Dajjal saya nggak tahu. Dajjal bisa aja saya ngarang. Dajjal bin Dajjul bin Dijil bin Dojol gitu. Saya nggak tahu. Itu contoh. Antum harus tahu. Antum siapa namanya? Riko bin Suherman bin Asnawi bin Mentok. Coba cari ya, karena itu asal usul kita penting. Manin tasabal li ghairi abihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Ikhwan boleh silakan. Waalaikumsalam. Ini jomblo dari Serang. Menjadi apa? Istri yang kuat. Oh iya. Tadi kan masalah tadi contohnya seperti ya di perusahaan Cina itu bisa tapi lagi. Jangan sebut Cinanya lah. Yang sipit makan babi nggak disunat aja gitu. Terus. Nah itu cara menghadapi misalnya kita kerja di perusahaan orang kafir, contoh bos
Kalau bisa rubah keadaannya, rubahlah. Kalau nggak bisa, resign. Rizki Allah terlalu luas daripada digadaikan dengan gaji 5 juta per bulan. Ya, rakaatil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salat sunnah. Bagaimana dengan salat wajib? Apalagi Jumatan yang seminggu sekali. Ya, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada harus kehilangan Allah karena itu prinsip kita. Ma faqada man faqada kulla syai'in law wajadallaha fiha wa ma wajada man wajada kulla syai'in law faqadallaha fiha. Itu. Next selanjutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyampaikan terkait masalah ini ya, karena memang apa sih pertanyaan saya, batasan kita juhud sama berjuangnya itu sampai gimana sih tadi? Biar kita tetap juhud tapi kita tetap berjuang juga. Oke. Banyak orang menyalahpahami bahwa zuhud itu tidak cinta dunia itu artinya miskin, gak bekerja, kumuh, ya kerjaan cuma sholat. Lah, zuhud itu urusan hati. Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang kaya. Utsman bin Affan itu kaya. Apakah Utsman tidak zuhud? Zuhud itu engkau tidak cinta dunia, bukan berarti kau tidak memiliki dunia. Loh, dunia itu harus dimiliki karena dia jalan untuk ibadah kita kepada Allah. Kita ini khalifatullah fil ard, betul? Khalifatullah fil ard. Dulu saya salah memahami konsep zuhud. Saya pikir zuhud itu nggak punya mobil, nggak punya. Setelah saya baca literaturnya, malah ada kalimat az-zuhdu fawqa zuhdi. Kata Ibnu Qudamah. Sekarang saya udah nggak ragu lagi. Ada yang ngasih mobil, alhamdulillah saya terima. Ada yang berangkatin umrah saya terima. Ada yang ngasih duit saya terima. Toh ternyata dengan uang ini saya bisa menguliakan pemuda yang nggak punya uang, bisa nolong yatim. Coba saya nggak punya uang, bisa doa doang ya. Tapi kan kalau punya, ya saya doa, ya saya bantu. Ya, jadi zuhud itu urusannya hati, bukan pakaian. Kalau pakaian harusnya rapi, bukan compang-camping. Mana dalilnya? Wa thiyabaka fatahhir, kata Allah. Ya, Islam ini mengajarkan kita sederhana dan bersahaja, bukan miskin. Ya, kalau sederhana mau asetnya triliunan, kalau dia sederhana sederhana aja. Kata orang Malingping, low profile. Kata orang Malingping, ya. Kata Malingping kali apa itu? Ya. Silakan, yang lain, fadhal. Ya. Halo, untuk yang apa bisa ditulis pertanyaan? Boleh tulis lagi. Cukup? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya. Oke, boleh, silakan. Jadi sempat disinggung masalah tentang perpecahan umat tadi. Jadi kadang kita saya juga sebagai manusia ketika misalnya kita hadir atau di omongan di segala macam, otomatis manusia ada kayak rasa marah gitu. Itu gimana kira-kiranya biar ketika kita di hadir seperti itu tadi Ustaz Imam sudah mengisahkan tentang Ustaz sendiri kan, itu gimana kira-kiranya agar kita tuh tetap bisa panggil wongnya ajak buletin lapangan. Biar selesai urus. Enggak. La taghdab falakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kalau kita pengen tidak marah, kita ingat aja Rasulullah. Oh, kita difitnah sakit kan memang kan? Sedih gitu ya. Tapi apakah Rasulullah tidak pernah difitnah? Oh, kita dihina, apa Rasulullah tidak dihina? Oh, kita dikucilkan, apa Rasulullah tidak diboikot di Syi'ib 3 tahun sampai makan daun kering? Oh, kita disakiti, apa Rasulullah tidak disakiti? Nah, kita umat Rasulullah atau umat siapa? Kalau memang kita umat Rasulullah, kita ngikutin Rasulullah. Kalau Rasulullahnya saja sabar, yang segitu Rasulullah sempurna, maksum, tidak punya dosa, tidak berbuat salah, tidak pernah zina, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak menyakiti orang, tidak pernah sombong, tidak pernah ria. Rasulullah itu sempurna karena maksum. Itu masih dibegitukan, disebut gila, disebut tukang sihir, dilempar kotoran unta, diludahin. Antum pernah dilempar tai unta? Nggak pernah kan? Ingat aja ke sana. Jadi saya juga ingat ketika difitnah,
Dan ini bukan sekali saya difitnah, fitnahnya beda-beda lagi. Ya. Dan dulu saya dibilang apa namanya, garis keras, anti pemerintah. Karena saya mengkritik pemerintah, disebut anti pemerintah. Ya, saya foto ceramah kemarin Idul Adha, saya ceramah di Masjid Agung kan. Di sini Kapolres, sini Dandim, sini wali kota, sini MUI, sini ceramah saya Idul Adha. Disebut Ustadz Imam sekarang, Ustadz pemerintah. Yo, Jadi kalau ikutin omongan orang terus nggak ada habisnya. Kita ini ibadah pengen dinilai Allah atau pengen dinilai orang? Kembali aja ke niat asalnya. Yang penting Allah tidak benci, silakan dunia dan seisinya. 10 juta orang membencimu tidak akan menjadikan kau ahli neraka. 100 miliar orang mencintaimu, tak akan kau menjadikan itu masuk surga. Yang penting Allah. Udah titik. Mau orang fitnah, mau orang ngomongin lah, bodo amat. Jere wong serange, kita orang numpang irup. Ya, orang numpang urip sing sira. Urip sing pangeran. Kata orang serang. Selilahe bae. Nah, gitu. Ya, jadi ilmunya selilahe bae. Ini nggak ada jawaban di Ustadz Hanan Ataki ini. Selilahe bae. Cuma Ustadz Banten aja yang punya. Tahu selilahe bae? Nanti tanya ke orang tua ya. Silakan. Mau nanya? Boleh. Bayar 10.000. Antum udah lama gak hadir soalnya. Ayo silakan. Bismillah. Berbicara mengenai kesabaran, apabila kita disebutkan karena kita di sana dan sebagainya, misalnya sampai pembubaran kajian sampai di apa namanya orang yang di segala macam, apakah kita boleh ini? Sedangkan kalau misalkan apa namanya saya pribadi orang yang terima gitu, kalau sendiri sendiri banget gitu kan. Ya, daf'un nafs itu boleh, membela diri itu boleh. Tapi yang lebih tinggi dari membela diri, membela agama Allah. Kita ini tadinya nggak ada kan? Diadakan oleh Allah. Kenapa harus mempertahankan keberadaan kita? Kalau karena alasan membela diri, kemudian kita menyakiti saudara kita, loh, apa bedanya kita dengan saudara kita yang lain? Apa bedanya kita dengan dia? Betul? Kita nyakitin, kita balik nyakitin. Kecuali kalau memang udah darurat, urusannya nyawa kan? Ya boleh aja tekelip, tangkis, colok matanya. Boleh, maksud diem aja, mau disembelih aja. Ikhlas lillahi ta'ala. Katurah. Enggak gitu dalam Islam. Ya. Tapi niatkan membela diri itu untuk membela Allah, ya. Bukan untuk membela nafsu kepentingan kita. Ya, dicengkewing gitu. Ya udah kan enggak nonjok, cuma cengkewing doang sih. Paling apa? Paling rikes kan? Ya. Udah tinggal setrika lagi nanti. Lah Ustaz bohong, kotak tes keluar masih tak cengkewing. Paling tak tonjok. Iya biasanya. Orang ngomong maning gitu mau ada sing cewek colok nih matane. Enggak, sabar ya. Sabar. Bahkan kalaupun kita dipukul, kan banyak orang pasti akan membela lah. Ya. Biarin aja, hitung-hitung hapus dosa. Udahlah, sakitnya paling 3 hari hilang gitu. Ya. Ada lagi? Akhwat, terakhir. Silakan. Mungkin pertanyaan terakhir kan ya? Boleh. Kalau itu sudah ada pertanyaan lagi, saya bertanya. Pertanyaan terakhir. Kalau ada kita harus berprestasi. Oh, ada berapa hadiahnya? Ada pizza ya? Baju ini dari ikhwan kita, dari produknya Hashim. Nanti bisa dibuka di IG-nya. Kamu punya sendiri? Produksi sendiri? Siapa? Mana orangnya? Ada Ustaz Ridwan. Oh antum? Datang Al Furqan, saya mau invest. Masya Allah. Ini Ustadz bisnismen. Ini kalau misalnya ada teman yang mau beli baju koko, Sok. cek IG-nya. Bulan September saya ada jadwal ke Brunei, isi seminar Quran di Universitas Ilham Sultan Syarif Ali. Nanti tak bawa, tak branded. Masya Allah. Ekspor. 10 tahun lagi punya 100 perusahaan, siap? Harus gitu ya. Aja wong kafir besing sugih. Ni'mal malu fi rajulin sholih. Sebaik-baik harta di tangan orang soleh. Kalau orang kafir yang megang, uang itu jadinya diskotik, jadinya minuman keras, jadinya homoseksual, jadinya pelacuran, jadinya minuman, betul? Narkoba. Tapi kalau muslim taat yang megang uang,
larinya ke pesantren, ke anak yatim, ke majelis ilmu, betul? Ke Mekah, gitu, ya. Dunia itu diwariskan untuk orang Islam, kok, hakikatnya. Pertanyaan saya, mau yang sulit atau yang mudah? Akhwat atau ikhwan? Bajunya ikhwan atau akhwat itu? Ikhwan, berarti harus laki-laki. Gitu. Oke, pertanyaannya. Bang Riko dah? Mau masih pertanyaan? Oke. Sebutkan sodakohnya Utsman bin Affan ketika menyumbang untuk peperangan Uhud. Berapa? Ya nominal sama ininya, bentuknya boleh. Berapa? Iya banyak, pasti banyak ya. Enggak mungkin sedikit. Jawaban yang sangat umum sekali ya. Iya betul sih banyak, tapi ya bisa baik. Oke, pertanyaan lain lah yang lebih mudah. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf ketika ditawari istri, rumah dan kekayaan oleh seorang sahabat Ansor? Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf? Nah, MC dulu. Tunjukkan saya sebuah masalah untuk berniaga. Udah itu aja. Setengahnya. Setengah sebelumnya apa? Kalau bisa bahasa Arabnya. Saya tambahin hadiah umroh. Saya sekarang serius nih, bukan ongkos dewek. Umroh, karena saya sekarang bimbing umroh juga. Siapa yang mau umroh plus Turki November, ayo bareng. Lagi salju di sana. 27.500.000. Murah. Anda yang mau umroh Desember saya umroh plus Dubai, Februari insya Allah umroh dibimbing umroh reguler. Kalau jadi juga November saya diundang di Auckland, New Zealand, Australia. Desember kalau jadi ke ke salah satu Islamic Center di negeri luar juga. Kemudian mau ke Yordan, mau ke Palestina, insya Allah Oktober. Minta doanya mudah-mudahan saya kembali sehat walafiat ya. Tapi kalau lagi Palestina Israel lagi perang ya paling kita metu bandrong ya kan. Ya, tak selumbat. Ayo, apa pertanyaan saya? Itu. Oke, karena jawabannya setengah, bajunya boleh disobek setengah. Oke. Kalimatnya begini, la hajatali fi dzalik. Aku tidak butuh apapun yang kau tawarkan, entah rumah, entah istri, entah perniagaan, entah harta. Aku tidak butuh itu semua. Dullani ainasu. Tunjukkan aku di mana pasar. Setahun setelah itu, Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya se-Madinah. Itu mentalitas entrepreneur. Kemudian kita bilang umat Islam harus miskin, pepatak ire. Enggak, ya. Kalau kamu hanya menjadi soleh boleh, tapi yang lebih mulia dari soleh apa? Jadilah muslih. Apa beda antara soleh dan muslih? Setelah pariwara berikut ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Oh, ada lagi? Aduh, telat itu. Oh, konektor USB? Saya juga mau, butuh. Oke, yang akhwat, sebutkan 10 nama ikhwan yang jomblo di sini sekarang. 2. Sebutkan, jangan yang mudah ya. Sebutkan satu-satunya perempuan yang namanya disebut dalam Al-Quran. Siapa? Siti Maryam. Betul. Ada di surat berapa, ayat berapa? Dan berapa kali disebut? Dan Maryam itu anaknya siapa? Ibunya namanya siapa? Ya dah, betul. Ya. Siapa namanya? Siapa? Haikal. Eka, oke. Eka belum punya suami, silakan yang mau cari. Sekali lagi saya masih buka biro jodoh juga kalau masih mau. Ya.
Itu juga ada anak biker tuh yang katanya minta cariin, tapi nomornya tiba-tiba nggak aktif. Padahal ada seorang akhwat yang mau saya ta'arufin. Saya bulan ini jodohkan 4 orang, alhamdulillah. Jadi silakan. Yang mau hafid Quran, hafidho, boleh ngomong. Yang kalau minder nggak mau, tapi syaratnya harus hafid. Yang enggak ya di bawah itu boleh. Yang soleh, insya Allah ada murid banyak. Silakan. Saya masih buka biro jodoh, gratis. Ya, gratis. Yang penting ibadah kalian, saya dapat pahalanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu lagi.